Perkenalkan, nama saya Christopher Martinus, NIM 2210417519, kelas M1. Baik, di sini saya akan menjawab dari bab 1, ruang lingkup manajemen operasi. Nomor 1, jelaskan definisi manajemen operasi. Jawabannya, pengertian manajemen operasi menjadi definisi manajemen operasional adalah area bisnis yang berfokus kepada proses produksi atau jasa, di mana terdapat manajemen operasi yang memiliki tanggung jawab terhadap proses input. Nomor 2, mengapa manajemen operasi perlu dipelajari oleh mahasiswa? Karena manajemen operasional merupakan bagian yang paling penting mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Nomor 3, jelaskan bagaimana cara melakukan pengelolaan produksi barang dan jasa. Jawabannya, secara umum terdapat 3 jenis produksi, yaitu produksi massal, konsumisasi massal, dan konsumisasi. Artinya proses produksi adalah suatu proses, jalur, metode, kegiatan atau teknik, rangkaian atau kombinasi proses, jalur, metode atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau barang dan jasa. Untuk mencapai hasil yang direncanakan, istilah ini memiliki arti sama dengan seperti didefinisikan untuk istilah proses produksi. Nomor 4, jelaskan perkembangan manajemen operasi. Jawabannya, orang yang pertama yang memberikan perhatian terhadap cara berproduksi efisien adalah Adam Smith dengan menulis buku The Wealth of Nations pada tahun 1776. Adam Smith mengutamakan keuntungan dari adanya pembagian kerja atau division of labor, yaitu bertambahnya kecakapan atau keterampilan seseorang apabila orang itu mengerjakan pekerjaan secara bertanggung jawab. Yang kedua, Eli Whitney pada tahun 1980 dikenal sebagai orang pertama mempopulerkan komponen yang dapat dibongkar pasang yang didapatkan melalui standarisasi dan pengendalian mutu. Ia berhasil memenangkan kontrak pemerintah Amerika Serikat untuk 100.000 puncak senjata yang dijual dengan harga tinggi karena senjata tersebut dibongkar pasang. Yang ketiga, pada tahun 1852, Charles Babbage mengutamakan pendapatan bahwa proses produksi barang terdapat kegiatan yang tidak ekonomis dalam hal pemakaian mesin-mesin dan tenaga manusia. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan operasi dalam sektor jasa? Jawabannya, manajemen operasi jasa mempunyai pengertian lebih sempitnya. Manajemen operasi mengandung arti ilmu. Manajemen operasi diterapkan di publik atau perusahaan jasa. Sedangkan manajemen operasi hanya
khusus membahas mengenai penerapan manajemen operasi. Jasa hanya khusus membahas mengenai penerapan manajemen operasi pada perusahaan jasa. Yang nomor ke-6, jelaskan tren terkini dalam manajemen operasi. Jawabannya, yang pertama, investasi dalam employee experience. Yang kedua, pekerjaan dalam teknologi. Yang ketiga, pengukuran kinerja yang didukung data dan analisis karyawan. Yang keempat, menghindari penggunaan aplikasi chat personal untuk urusan pekerjaan. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan produktivitas? Secara teknis, produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang diperoleh oleh input. Nomor 8, bagaimana cara kita untuk mengukur produktivitas? Jawabannya, pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu practical productivity, pengukuran produktivitas secara kuantitatif dengan unit. Pengukuran dapat berupa ukuran dalam kurung CJ, panjang, jumlah unit, berat, waktu, dan jumlah sumber daya manusia.